tidur lagi. Nah, apakah media sosial dan juga media digital yang kita punya itu menjadi sumber ketakutan atau sumber manfaat? Dan kita punya hampir 1/4 penduduk Indonesia, pemuda atau kaum muda, apakah mau jadi follower saja atau jadi agen literasi digital? Empat hal ini yang akan nanti saya diskusikan pelan-pelan karena konteksnya sudah kita bicarakan di depan, terutama untuk mengajak teman-teman kaum muda untuk bersemangat melawan hoax COVID-19 dengan menggunakan media sosial dan media digital secara maksimal. Literasi digital itu apa sih sebenarnya? Kita sering dengar literasi digital. Banyak sekali definisi mengenai literasi digital. Tapi yang paling penting yang ingin saya garis bawahi adalah literasi digital tidak hanya sekedar menguasai perangkat, tidak hanya sekedar bisa menggunakan media digital dari komputer sampai handphone, tapi juga bisa melakukan adaptasi dengan menggunakannya secara maksimal, tentu saja terutama untuk tidak hanya menggunakannya untuk diri sendiri, tapi juga untuk melakukan aksi di tengah masyarakat supaya ada praktik-praktik sosial. Artinya supaya kita menggunakan media sosial juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, orang yang digitally literate atau orang yang terliterasi secara digital tentu saja mempunyai banyak kompetensi. Yang pertama tentu saja menguasai teknis dan kognitifnya untuk memahami, mengevaluasi, membuat dan berkomunikasi dengan informasi melalui berbagai macam platform digital. Yang kedua tentu saja bisa kemudian melihat mana informasi berkualitas atau tidak. Tadi Mas Taris memberikan banyak sekali tips untuk membaca mana hoax atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga harus memahami bahwa belajar mengelola informasi, belajar menggunakan media digital ini adalah lifelong learning. Nggak bisa belajar sekali, misalnya pelatihan ini ikut 3 hari berturut-turut langsung pinter, enggak. Bahkan saya yang belajar saja, jari saya sering terpleset misalnya, karena cepat-cepat ingin bagi informasi, lupa belum cek misalnya, seperti itu. Kemudian juga yang penting adalah bagaimana kita menggunakan tadi keterampilan-keterampilan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman kita sebaya, kolega, keluarga, untuk tentu saja berpartisipasi pada masyarakat dan membuat komunitas yang saling engage, saling keterkaitan satu sama lain, karena kita hanya bisa melawannya dengan bekerja secara bersama-sama. Sebagai koordinator Jabilidi dan juga penggagas UGM, terutama Prodi Magister Ilmu Komunikasi UGM menjadi sekretariat bersama untuk koordinasi apa yang dilakukan Jabilidi. Dan kita mengeksersis atau kemudian menggunakan 10 kompetensi literasi digital yang kita eksersis di berbagai macam kegiatan. Dari riset, workshop, penulisan buku panduan, kampanye lawan hoax COVID-19, dan juga untuk penulisan buku terkait dengan literasi digital Jabilidi yang sedang dipersiapkan. Ada 10 hal yang penting yang kita rumuskan ketika kita ingin, misalnya dalam contoh di sini adalah anti hoax ya. Yang pertama tentu saja kuasai akses informasi melalui media digital. Kalau pakai WhatsApp, caranya delete seperti apa, forward hanya boleh berapa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, seleksi informasi, pastikan sumber terpercaya dan jangan mudah terkecoh informasi, foto atau video provokatif. Yang ketiga, pahami informasi, bersikap terbuka atas informasi lain, bertanya pada ahlinya. Kalau temannya ahli nggak apa-apa, tapi kalau temannya nggak ahli ya jangan, cari ahlinya saja gitu. Kemudian analisis informasi, perhatikan konteks sosial yang relevan. Yang kelima, verifikasi informasi, lihat informasi dari sumber berbeda, manfaatkan cek fakta. Banyak cek fakta yang tersedia secara gratis ya, di Google paling gampang gitu. Kemudian evaluasi informasi secara kritis, pertimbangan risiko jika informasi tersebut dibagikan. Dan nomor 7, ini tadi juga Mas Ari sudah mengatakan, hanya dibagikan informasi kalau kita merasa
bermanfaat bagi orang lain. Kalau hanya untuk diri sendiri ya sudah, nggak usah dibagi-bagikan gitu ya. Kemudian yang kedelapan, upayakan produksi sendiri informasi yang akurat dan bermanfaat. Berpartisipasilah, ajak orang lain berpikir sebelum berbagi informasi, nomor 9. Dan nomor 10 adalah berkolaborasi dengan orang lain dalam forum atau komunitas untuk melawan hoax. Ini secara umum kalau kita mau melawan hoax. Japelidi sendiri menerbitkan poster digital terkait dengan COVID-19, bersikap kritisnya itu seperti apa? Ada 5 dari 10 yang kritis, karena 5 yang di atas adalah fungsional. Yang pertama adalah analisis ya. Nah, teman-teman hati-hati kalau mendapatkan broadcast message yang banyak huruf kapital, banyak tanda seru, dan seringkali di bawahnya dituliskan viralkan. Nah, itu biasanya justru malah hati-hati, terutama yang berlebihan dan provokatif. Yang kedua, verifikasi, saya ulang lagi ini yang penting, bandingkan dengan informasi lain, cek sumber fakta yang dapat dipercaya dan juga periksa kebaruan informasi. Saya sering mendapatkan broadcast message melalui WhatsApp dan kemudian di-delete oleh penyebarnya karena oh iya itu ternyata informasi bulan Januari lalu gitu. Lupa gitu ya, karena baru disebar dikira itu baru padahal itu bulan yang lalu. Kemudian evaluasi, jangan buru-buru berbagi, pastikan betul-betul penting dan tidak beresiko. Kalau menemukan hoax, jangan diam saja. Dari riset kami yang saya sebutkan tadi, WhatsApp Group dan Digital Literacy untuk Perempuan Indonesia, kita masih menemukan sikap yang paling banyak dilakukan oleh perempuan Indonesia ketika menemukan hoax pilpres adalah mendiamkan saja. Ini sebenarnya nggak bagus. Kalau memang kita di WhatsApp Group menemukan, ya ingatkan atau beri klarifikasinya. Tapi persoalan yang dihadapi oleh responden kami seringkali mereka menemukan hoax di WhatsApp grup keluarga sehingga sungkan dengan keluarga terutama yang senior misalnya. Kolaborasi bersama-sama berantas hoax di media sosial. Nah, ini tips anti hoax yang dirumuskan oleh Japelidi yang sebenarnya semangatnya sama dengan seluruh komunitas atau aksi literasi digital lainnya. Ada banyak lagi kata-kata kunci yang juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Aris juga dengan video-videonya. Saya saring sebelum sharing, kurang itu ya, sorry. Mulutmu harimaumu, kendalikan jarimu, jejak digital kejam itu banyak sekali muncul. Karena jejak digital saya setuju tidak akan bisa hilang. Begitu masuk ke media digital, dia akan tetap di situ selamanya. Padahal jerat hukum untuk penyebar hoax ini banyak. Ini poster digital yang dibikin oleh salah satu komunitas literasi digital yang lain, indonesiabaik.id. Jadi ini sebenarnya gampang kalau dilihat secara urutannya, tapi prakteknya nggak mudah, terutama karena biasanya tadi kita melihat informasi itu dengan emosi, melihat informasi itu dengan apa yang ada di otak kita gitu ya, ada apa yang ada di perasaan kita. Nah, ini saatnya kita kalau menerima pesan, tangannya diangkat dulu deh gitu ya. Sederhananya begitu secara teknis. Kalau menerima pesan, tangannya diangkat dulu, coba direnungkan sebentar, tarik nafas, dipikirkan, jangan langsung emosi. Nah, ini cara yang paling mudah untuk kemudian bisa bersikap kritis kalau kita bisa menahan diri untuk tidak segera melincahkan jari kita di depan media digital atau handphone ya. Nah, saya akan bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Japelidi ketika memanfaatkan media digital dan media sosial dalam membuat kampanye lawan hoax, dan sebenarnya akhirnya di tengah jalan kita juga melawan stigma COVID-19. Jadi Japelidi sendiri sebenarnya karakternya adalah komunitas tanpa bentuk, terdiri dari banyak sekali, sekarang 188 anggota dari 80 perguruan tinggi. Memang paling banyak adalah akademisi, tapi ada pegiat literasi digital yang lainnya. Kita punya banyak kegiatan, riset, konferensi, seminar, workshop, diskusi, penulisan, publikasi buku, dan juga kampanye literasi digital. Semangatnya adalah gotong royong, semua crowd. Kita nggak ada iuran anggota, kalau ada acara ya bantingan atau ada yang mungkin nge-host misalnya. Nah, kampanye ini dimunculkan dari pertengahan Maret dan juga sampai sekarang gitu ya, masih jalan gitu.
baik online maupun offline, tapi offline untuk 2 bulan ini sebulanan terakhir ini kita slow banget ya, lebih banyak online karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan kemudian strategi kampanyenya itu bertumbuh ya, baik daring dan luringnya, berjenjang, karena sesama anggota Japelidi pun berkolaborasi. Kita berkomunikasi lewat WhatsApp group dari 100-an anggota, 20-an tim kampanyenya yang ada di 31 kota kabupaten ya di Indonesia. Japelidi juga dalam masa pertumbuhannya bekerja dengan pemangku kepentingan lain, baik pemerintah, komunitas, NGO, media, dan warga. Nah, kita sudah menghasilkan beberapa poster digital. Jaga diri, jaga keluarga itu poster awal kita, nanti saya tunjukkan. Kemudian data pribadi pasien COVID dan regulasi, poster digital, tips temannya anak belajar di rumah, sumber informasi COVID yang dapat dipercaya, tips belanja di pasar tradisional dan modern, kemudian tentang stigma bahwa COVID-19 awalnya itu dianggap hanya untuk orang yang sering berpergian ke luar negeri, bukan dengan kelas atas misalnya, kemudian tips untuk berkunjung ke rumah sakit, aktivitas asik di rumah, dan di dalam perjalanan kita membuat kampanye ini, kemudian kita menemukan banyak sekali kasus tenaga medis itu sekitar Maret akhir awal April, tenaga medis pasien COVID dan jenazah yang kemudian ditolak, sehingga kita bikin seri lawan stigma untuk tenaga medis, pasien COVID dan juga jenazah COVID. Kemudian jelang Lebaran banyak sekali kontradiksi tentang mudik dan jangan mudik, sehingga kita bikin pesan jangan mudik. Kemudian work from home itu mulai orang merasa harus pergi ke kantor, tapi masih banyak juga yang beruntung bisa work from home, jadi kita ajak untuk menyumbangkan bagi yang mereka bisa bekerja dari rumah, termasuk juga cermat berdonasi lawan COVID-19 dan juga berhati-hati dari penipuan penjualan alat kesehatan, yang tadi bersikap kritis lawan hoax COVID-19 dan juga disiplin jaga diri dan jaga keluarga. Nah, tema-tema ini bergulir sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Tadi Mas Aris memberikan peta tema-tema Maret, April yang berbeda-beda. Kita juga mengikuti perkembangan. Tantangannya tentu saja pemilihan tema per konten itu nggak mudah. Dan ada yang kita terpaksa drop gitu, jadi kita sudah bikin kopinya, sudah bikin desainnya, tapi kita tidak jadi karena waktu itu ada semacam perubahan-perubahan tentang konsep. Jadi waktu itu kita mau bikin istilah-istilah terkait COVID dari lockdown social distancing, tapi kemudian berubah-ubah istilahnya sehingga kita drop karena kita nggak mau membingungkan masyarakat. Proses kreatif tentu saja iya, karena kita semua melakukannya lewat digital dan tentu saja nggak mudah untuk berantemnya. Nah, waktu itu di Maret April yang paling tinggi produksinya itu kita hampir 24 jam bekerja di WhatsApp group, copy dulu, kemudian didiskusikan bareng-bareng, kemudian desain. Memilih kata yang tepat juga nggak mudah gitu. Dan bahasa lokal kita buat di 45 bahasa, 43 bahasa daerah, 1 bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin untuk jaga diri dan jaga keluarga sebagai poster utama dari kampanye kita. Sumber daya manusia tentu saja tak mudah karena banyak sekali di beda tempat, termasuk koordinasi, kolaborasi, dan kita sempat bingung, ini kita kampanye sampai kapan ya, karena tidak ada yang tahu pandeminya ini berakhir kapan. Kita sedang menggodok kampanye terkait serial penggunaan masker yang masih dalam proses kreatif. Ini contoh-contoh yang sudah kita lakukan. Yang menarik dari poster-poster yang kita buat ini, banyak yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk ditaruh di lingkungan rumahnya, dan juga untuk beberapa program KKN ya, dan ada beberapa yang direproduksi oleh organisasi lain gitu ya, atau media, disebarkan oleh media.
Nah, yang updating adaptasi kebijakan baru ini. Jadi poster kita yang diterjemahkan dalam banyak bahasa itu yang sebelah kiri di 45 bahasa, 43 bahasa daerah, 1 bahasa Mandarin dan 1 bahasa Indonesia. Sementara kita juga mengeluarkan versi updatingnya dengan menekankan pada disiplinnya, kemudian menambahkan mencuci tangannya itu dengan air mengalir. Kemudian kalau dulu di awal kita bikin Maret itu memakai masker itu belum keharusan, sekarang harus. Dan jaga jarak, kalau dulu 1 meter kita sebenarnya mengikuti diskusi terbaru 1,5 sampai 2 meter, tapi kemudian kita tulis 2 meter untuk lebih amannya. Nah, daring dan luring kita lakukan. Kalau daring kita menggunakan media sosial Instagram, Twitter, dan Facebook, baik yang official Japelidi, tapi seringkali yang dapat banyak sekali respon justru malah personal anggota Japelidi ya, yang mungkin selebgram atau seleb Twitter atau seleb Facebook ya, dibandingkan dengan yang kita. Tapi untuk permintaan copy file biasanya melalui official akun kita. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya yang ada di sini dari Sabang sampai Merauke membutuhkan materi-materi poster, bisa kontak saya. Nama saya juga sama di Facebook maupun di Instagram ya, Novi Kurnia gitu ya. Nanti bisa kita berikan materi-materi jika dibutuhkan di daerah masing-masing. Kita juga membagikan sabun, sanitizer, dan poster jaga diri di berbagai macam kota di Jawa, Bali, kemudian Lampung, Samarinda, Kalimantan, NTT, NTB, dan juga Papua. Partisipasi warganya juga beragam, dari perangkat RT, desa, ibu-ibu pemkab, jaringan guru, jaringan mahasiswa, jaringan komunitas, yang tentu saja bentuk partisipasinya mereka seringkali mencetak poster flyer spanduk sendiri ya. Dan sehingga di sini Japelidi bergerak tak hanya melawan hoax tapi juga stigma COVID-19, sekaligus mengajak masyarakat menjaga diri, keluarga, dan masyarakat untuk bisa meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Nah, ini beberapa contoh gambar saja partisipasi masyarakat seperti ini. Ada yang naruh di water tower, ada yang naruh di tempat cuci tangan, ada yang ditaruh di depan gang, ada yang ditaruh di tempat donasi makanan di depan rumah, di tempat kerjanya, dan lain-lain. Ada di PMI dan banyak lagi yang lain. Kemudian juga dukungan pemangku kepentingan lain ini membuat pesan kita sampai kemana-mana, misalnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kemudian Impact Project, Karir Bagus, dan kemudian dari BEM dari BEM FEBUB, dan juga ada poster-poster jaga diri ini juga kita masukkan di kerjasama dengan Siberkreasi ya, di literasidigital.id, jadi bisa di-download PDF-nya di sana juga. Nah, dukungan pemangku kepentingan lain selain ikut membagikan poster kita adalah mereproduksi konten Japelidi. Misalnya ini dari gugus tugas waktu itu dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang awalnya kita penipuan alat kesehatan kemudian dibikin untuk penipuan online secara umum di masa pandemi ini atau di masa belanja di rumah aja. Dukungan media juga banyak sekali yang menulis apa yang kita lakukan, dan biasanya ini membantu kita untuk kemudian bisa berhubungan dengan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan sebagai catatan yang lain, sebenarnya selain kampanye, Japelidi juga membuat berbagai macam seri literasi digital bekerjasama dengan Siberkreasi dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan topik yang beragam untuk sifatnya memberi panduan, tips-tips ya. Kalau melawan hoax politik itu seperti apa sih? Menjadi gamer cerdas itu seperti apa? Kalau pengen tanggap dan bijak berbagi informasi bencana alam melalui aplikasi chat itu seperti apa? Literasi game untuk remaja dan dewasa, digital parenting, muslim milenial ramah digital, ini untuk menekan radikalisme, literasi digital bagi milenial moms, kemudian literasi digital dan kewargaan, jurnalis warga, mencegah dan mengatasi bullying, sampai kemudian untuk mencegah tindak pidana trafficking atau perdagangan orang. Nah, untuk UGM sendiri mungkin nanti bisa disampaikan Pak Prof. Faisal ya, kalau di UGM kita ada mata kuliah literasi digital di semua program. Untuk S1 regulernya mata kuliah literasi media, untuk S2-nya ada mata kuliah literasi digital, dan untuk S1 IUP atau internasional ada mata kuliah New Media and Digital Literacy. Jadi
menjadi bagian dari kurikulum yang disediakan. Jadi UGM menganggap literasi digital itu penting dan sesuai dengan moto kita untuk crafting well-informed society ya. Kita menjadi bagian untuk melakukan edukasi masyarakat yang well-informed, yang terinformasi dengan baik dan juga bisa menjadi agen ya, untuk menjadi bagian untuk bermanfaat pada masyarakat yang lebih besar. Nah, ini salah satu contohnya yang dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kalau tadi yang S2 membantu untuk bikin bukunya, bikin risetnya, mahasiswa S1 untuk IUP atau internasional ini membuat kampanye digital melalui Instagram. Yang kiri misalnya ini sebenarnya konteks mudik waktu itu ya, dikeluarkan di hati-hati untuk mudik. Kemudian yang sebelah kanan sebenarnya membagikan materi-materi Jabilidi, tapi dia lakukan dengan video dicampur gitu dengan gayanya sendiri. Dan terlihat dengan cara yang unik ini like-nya lebih banyak ya dibandingkan dengan yang poster digital saja. Nah, ini salah satu cara kami dosen di UGM selain bergerak melalui Jabilidi secara langsung ke masyarakat dan berkolaborasi dengan akademisi maupun pegiat literasi digital dari perguruan tinggi maupun organisasi yang lain, kita juga mengajak mahasiswa kita sendiri untuk kemudian memanfaatkan media sosial selama pandemi. Karena mereka ada di rumah, mereka bukan berarti nggak bisa turun ke masyarakat, bisa melalui media sosial. Sebelum pandemi kita sering melakukan pengabdian masyarakat dengan mengajak mahasiswa untuk membuat berbagai macam program literasi digital. Tapi setelah pandemi, cara yang kita pilih adalah menggunakan media sosial, dan teman-teman IUP ini memilih Instagram yang paling dekat dengan anak muda sekarang. Cara yang sama juga ternyata dilakukan salah satunya oleh KKN dari UMRAM ya, Universitas Mataram, dengan memanfaatkan media sosial. Ini status di Instagram juga. Jadi ini yang saya temukan ya, meskipun saya yakin banyak sekali contoh yang lain, tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa dengan di rumah kita bisa berbuat banyak untuk kemudian ikut membantu melakukan edukasi pada masyarakat dengan menggunakan handphone saja sudah cukup. Kalau misalnya tidak pinter untuk bikin poster-poster digital, bikin video bisa, gambar bisa, coret-coretan bisa, atau status saja juga bisa. Jadi manfaatkan apa yang kita punya, yang ada di rumah. Nah, saya kira ini slide yang terakhir. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, teman-teman yang ada di sini, yang bergabung di sini, tadi ada sekitar 500-an ya, adalah pemuda dan pemudi yang diharapkan menjadi agen literasi digital. Karena kita tidak bisa menghindari dari media digital di zaman sekarang. Dan kita tidak bisa hanya berpangku tangan, mendiamkan saja. Enggak, kita harus berbuat sesuatu untuk membantu masyarakat kita, terutama kalau sekarang tidak terjebak pada pusaran hoax, terutama hoax COVID-19, dan juga untuk meningkatkan kedisiplinan supaya pandemi ini segera berlalu. Caranya gimana? Kalau mungkin ada teman-teman yang sukanya komentar saja, mungkin perlu ditingkatkan untuk kemudian juga bikin konten. Kalau ada teman-teman yang dulu sukanya membagi informasi saja, harus hati-hati. Jangan gampang-gampang berbagi informasi. Harus dipastikan dulu semua bermanfaat enggak untuk orang lain, akurat atau tidak. Itu juga harus dipastikan. Dan tentu saja di sini produksi atau reproduksi konten kreatif untuk melawan hoax COVID-19 ini sangat penting, dan juga melawan hoax yang lain, karena hoax yang lain tetap ada. Baik itu disengaja, artinya tadi ada fabrikasi gitu ya, ada industrinya di situ, tapi kita jangan terlena, kita yang harus hati-hati. Memang mungkin ada orang-orang yang sengaja dibayar dan membayar untuk menciptakan hoax, tapi kita sebagai konsumen, kalau tadi di video yang diputarkan tadi adalah smart ya, bisa juga kita bisa bilang smart, keren, atau bijak gitu, untuk kemudian melakukan 3 hal yang penting ini selain tadi komentar dan bagi informasi. Produksi.
atau reproduksi. Produksi bikin baru, reproduksi pakai materi yang sudah ada, kita share ulang, kita edit juga boleh, kita sunting boleh, sepanjang meminta izin ya. Lebih baik seperti itu. Kalau mereproduksi yang meminta izin sama yang bikin awal gitu. Kemudian yang kedua adalah partisipasi aktif dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Jangan diem kalau di WhatsApp group atau di Instagram atau di Facebook atau di Twitter atau di YouTube menemukan informasi yang tidak akurat. Bisa jadi teman-teman mengingatkan, bisa jadi kalau ada konten yang harmful atau yang berbahaya, lapor. Misalnya tadi yang sudah disarankan oleh Mas Aris tahap-tahapnya yang disediakan oleh Kominfo maupun organisasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Teman-teman saya yakin dengan forum ini nanti akan berhubungan satu dengan yang lain, karena tadi saya dengar di pengantar dari Pak Tri tadi, ini adalah ada pelajar, ada mahasiswa, ada komunitas pemuda di berbagai macam level. Tentu saja kolaborasi lah, nggak mudah untuk bekerja sendiri gitu ya. Japelidi sendiri juga dari awal kerjanya kolaborasi, karena nggak mungkin dilakukan sendiri. Nah, ini kolaborasilah dengan komunitas atau institusi yang peduli literasi digital. Belajar dengan yang lain itu jelas itu sangat bermanfaat. Menggunakan materi yang lain dengan minta izin untuk step awal belajar juga bisa. Atau belajar dengan sendiri atau belajar mandiri untuk bikin konten-konten yang produktif, konten-konten yang kreatif, banyak sekali caranya. Di YouTube banyak, di literasi.id tadi juga selain buku juga ada video dan sebagainya. Ada banyak sekali dan sekarang gampang, tinggal buka handphone gitu. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di situ, kita cari informasinya di situ. Saya kira itu yang penting untuk presentasi saya hari ini. Salam pemuda, salam literasi digital, semoga kita selalu sehat. Dan sehat saja tidak cukup, karena kita juga harus bermanfaat untuk masyarakat yang lebih besar dalam menggunakan media sosial untuk melawan hoax, terutama hoax COVID-19, dan tentu saja untuk melewati pandemi COVID-19 yang sedang menuju atau sedang dalam puncak atau krisis. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Reha. Semoga paparan saya ada manfaatnya. Baik, Ibu Dr. Novi Kurnia, MSIMA. Terima kasih, materinya keren banget. Ini membuka wawasan dan sangat bermanfaat di tengah situasi seperti sekarang. Rekan-rekan, jadi fungsinya pengetahuan tentang pemanfaatan media digital dan sosial media itu yang kita gunakan adalah untuk melakukan hal kebaikan, bukan malah menambah kekacauan informasi, khususnya di masa pandemi. Banyak sekali media literasi digital yang memiliki pesan-pesan edukasi yang mudah diterima oleh pengguna sosial media. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi. Itu bisa direproduksi ya Bu. Jadi kita bisa ngambil konten itu terus kita edit lagi, ambil iseng-iseng daripada cuma scroll stalking berita mantan. Jadi bisa membagi informasi tentang gimana sih mengatasi pandemi, terus gimana sih untuk berwirausaha dari rumah atau bikin konten kreatif dari link YouTube atau sosial media yang lain. Terima kasih Ibu Dr. Novi Kurnia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu pemateri, Bapak Aris dan Ibu Novi. Melihat kondisi sekarang di mana berita tentang COVID-19 ini sudah banyak yang simpang siur, semakin parah, terus beredar di lingkungan juga orang yang sakit biasa tapi dibilangnya kena COVID. Terus yang kena COVID dibilangnya enggak gitu. Terus data yang ada diberikan dari berita-berita itu juga kalau nonton juga bikin was-was karena semakin hari semakin nambah. Nah, bagaimana pesan Ibu Novi? Nanti mungkin Pak Aris juga harus menjawab nih, bagaimana pesan Ibu sebaiknya untuk kita sebagai masyarakat menyikapi hal tersebut? Oke, saya kira yang pertama
percayakan informasi pada sumber yang akurat ya. Di salah satu poster kita menyebutkan ada beberapa informasi yang akurat. Jadi misalnya di level nasional itu ada beberapa, misalnya kalau sekarang kan gugus tugas ya, atau satgas kalau sekarang misalnya. Di masing-masing provinsi juga ada sendiri satgas-satgasnya sendiri, itu ada website officialnya. Data bisa dilihat di situ. Tapi kadangkala ada pemerintah level yang paling bawah itu yang cepet banget informasinya. Saya kebetulan ada di RT dan RW yang informasinya cepet gitu ya. Jadi kita punya WhatsApp grup warga gitu, dan Pak RT-nya sebenarnya itu punya RT aja gitu, RW ada lagi gitu. Tapi Pak RT-nya ini aktif untuk memberikan informasi. Jadi misalnya kondisi sekarang di desa saya warnanya sedang apa, ada berapa pasien, kita harus hati-hati. Termasuk kalau ada informasi dari RW gitu, misalnya untuk hati-hati kalau keluar rumah pakai masker, itu disampaikan. Jadi cepat sekali informasinya sampai. Tapi mungkin masing-masing wilayah akan punya karakter yang berbeda-beda. Tapi sebagai warga yang baik, warga digital yang baik, ya kita upayakan untuk mencari informasi di beberapa titik ya, dari orang-orang yang dipercaya di sekitar kita maupun dari website-website official gitu ya, yang kemudian sudah disediakan. Nah, kemudian secara teknis memang kita jangan sampai panik, itu nomor satu gitu ya, karena kalau panik itu mengacaukan segalanya lah, mengacaukan kesehatan kita, mengacaukan tangan kita juga gitu ya. Jadi kita nggak boleh panik, kita boleh hati-hati. Saya selalu mengikuti kenaikan karena saya hati-hati. Saya memilih lebih banyak bekerja di rumah, bahkan bisa dikatakan bekerja di rumah karena memang saya bisa bekerja dari rumah. Tapi tidak semua beruntung bisa bekerja dari rumah. Gitu. Ada pekerja-pekerja yang harus bekerja di lapangan. Kalau itu ya berarti mau nggak mau disiplin tadi. Yang penting disiplin itu nggak mudah. Kita tahu kok. Saya yakin semua masyarakat tahu bahwa kalau kita bertemu dengan orang lain kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Semua tahu. Tapi seringkali kalau sudah lama nggak ketemu teman ya lupa gitu ya, deket-deketan, cipika-cipiki, terus maskernya digelantungin, maskernya dibikin kalung, itu padahal kita keringetan terus dipakai lagi, itu kan malah sebenarnya bahaya, bukan hanya dalam COVID ya, tapi ada bakteri, ada jamur dan juga yang lain-lain. Saya kira itu juga harus hati-hati juga, dan tentu saja kehati-hatian ini bukan dalam tingkat empirik tapi juga di dalam kita bermedia sosial gitu. Jadi kalau kita dapat informasi, tahan dulu, tahan gitu ya. Kita baca, kita tarik nafas, kita lihat, perlu nggak kita share, karena sekarang udah nggak zamannya buru-buruan share ya. Tapi penting nggak sih yang di-share? Kita ini sudah luber informasi gitu, nggak usah buru-buru untuk share. Saya kira itu yang paling penting ya. Dan kemudian juga saya sempat ngintip sedikit, tapi karena pertanyaannya banyak. Tadi nyambung gitu ya. Artinya memang nggak semua masyarakat, kalau tadi memang nggak semua masyarakat bisa bekerja dari rumah, ada yang harus bekerja dari luar rumah, berarti harus disiplin, dan memang tidak semua masyarakat punya akses internet yang bagus. Makanya kombinasi antara daring dan luring ini penting sekali. Jabil ini mungkin beruntung karena dibantu oleh banyak sekali pihak. Kemudian poster-poster kita ini secara aktif juga dicetak secara dicetak dan ditempelkan di berbagai macam tempat seperti yang tadi saya contohkan. Ini penting untuk teman-teman yang mungkin tidak punya akses digital yang cukup ya. Dan kemarin pengalaman kita menggunakan 43 bahasa, itu daerah itu ternyata membantu sekali, terutama untuk penduduk pedesaan, terutama orang tua-tua yang merasa lebih lebih dekat kalau menggunakan bahasa lokalnya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita nggak percaya bahasa persatuan, tapi lokalitas itu ternyata membuat kedekatan. Dan bahkan beberapa teman Japelidi di beberapa daerah juga membuat podcast atau audio sederhana yang kemudian isi poster jaga diri dan jaga keluarga itu diaudiokan melalui WhatsApp grup gitu ya. Itu juga, dan juga kerjasama dengan jaringan radio komunitas Indonesia. Untuk kampanye yang sedang kita lakukan, kita juga sedang memproduksi banyak sekali audio karena cetak ataupun media sosial ternyata tidak menjangkau semuanya, sehingga kita berusaha untuk membuat berbagai macam jenis konten ya yang kita sedang jalan untuk melakukan untuk kampanye yang disiplin tadi, dengan yang ini sedang produksi adalah penggunaan masker. Jadi ya saya kira teman-teman semua pasti punya kreativitas masing-masing untuk kemudian
ikut memproduksi atau mereproduksi konten yang sudah ada, karena banyak juga yang membuat dan itu kayaknya tetap nggak cukup kok. Jadi kalau kita masih berupaya untuk bikin, tentu saja bagus, terutama yang deket-deket dengan kita ya, misalnya di sekitar kita, itu tentu saja sangat penting. Oke, baik Ibu, terima kasih. Gimana kalau Pak Aris tanggapannya? Gimana nih pesannya agar masyarakat bisa menyikapi hal-hal yang tadi saya sebutkan? Oke, jadi pada prinsipnya saya senada dengan dosen. Jadi intinya sih waspada wajib, panik jangan. Ya, karena saya juga termasuk orang yang berdaya, tidak semua punya privilege untuk bisa bekerja dari rumah ya. Saya sekali teman-teman, Bapak Ibu yang harus mencari nafkah di luar, tetap pegang pada protokol kesehatan. Ya, tidak ada yang namanya di dunia ini nggak menjamin semuanya akan baik-baik saja. Tapi pada akhirnya minimal kita sudah yakin kita telah melakukan semua hal yang kita bisa. Pakai masker, pakai misalnya sanitizer, selalu jaga jarak sebisa mungkin, karena nggak cuma melindungi kita tapi juga melindungi orang lain dan juga keluarga. Dan hampir sebagian besar rakyat Indonesia juga apabila dipaksa untuk selalu di rumah saja, saya pikir rata-rata tidak punya kemampuan finansial untuk mendukung itu ya. Jadi yang kedua soal berita. Gosip-gosip misalnya apakah rapid test ada yang valid tidak valid, ya memang namanya teknologi dan permasalahan sekarang ini gak cuma Indonesia, di negara yang luar biasa kayak Amerika, China, Italia, semuanya juga mengalami kegagapan yang sama dalam merespon penyakit yang baru ini ya. Yeah. Dengan cara penularan yang cukup menakutkan karena mudah sekali menular seperti itu, berbeda, dan sebagian juga tanpa gejala. Jadi itu memang kuncinya cuma disiplin saja. Kalau saya pribadi, mari kita tetap beraktivitas sesuai dengan keperluan kita, tapi tetap harus melindungi diri dan orang lain dengan tertib SOP kesehatan. Paling itu aja. Kalau misalnya ada berita rapid test tidak efektif, ya kita secara garis besarnya gini aja deh, mungkin ada anomali di satu produk, tidak menjamin semuanya akan punya standar yang sama, tapi kita yakin bahwa rapid test yang selama ini digunakan memang bisa dijadikan sebagai tolok ukur awal untuk meminimalisir sebagai indikator awal. Jadi seperti itu, memang tidak menyelesaikan semuanya kecuali yang swab langsung ya, seperti itu. Jadi memang kuncinya sabar itu, memang kuncinya netizennya cuma sabar dalam artian selalu berpikir positif. Kalau ada berita yang tidak bagus, mungkin ini, mungkin sebabnya itu. Jadi kita harus mulai mengembangkan daya kritis kita lah. Ya, tadi selemah-lemahnya iman adalah googling. Kalau kita googling aja sudah malas, ya kemungkinan energi kita akan habis untuk menjadi panik, dan biasanya panik itu larinya ke stres. Nanti sakitnya bukan karena COVID tapi karena gangguan psikologis, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Aris dan Bu Novi. Jadi intinya disiplin dan tetap waspada. Jadi nggak bisa cuek-cuek aja. Nah itu karena udah ngerasa udah deh kayaknya nggak kenapa-napa gitu. Karena memang wujudnya si COVID ini nggak kelihatan ya. Jadi akhirnya cuek, nggak peduli. Yang maskernya digantungin tadi yang Ibu bilang, terus cipika-cipiki ketemu orang, keluar rumah ya keluar rumah aja. Mungkin teman-teman di sini pemuda-pemuda nih khususnya bisa mengedukasi lingkungan sekitar, terutama keluarga dulu deh di rumah gitu ya, agar tetap menjaga dan cooling down supaya nggak panik gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan. Tadi sih aku pengen nanya, itu pertanyaan aku karena beredar di sekitar Bu, dan itu bikin parno aja gitu. Di Jakarta tuh apalagi saya tinggal di Kemayoran, sampingnya tuh rumah sakit. Itu jadi ya udah akhir-akhir malah tambah rame di sini yang positif. Oke. Ini dari Nugro Hasan dari WNS Solo, mau bertanya ke Pak Aris, upaya preventif apa yang dilakukan Kominfo untuk auto-block konten hoax atau konten negatif? Silakan Pak Aris.
Ya, sebenarnya kita itu kan punya teknologi yang namanya artificial intelligence ya. Machine learning bisa bisa diset by kata kunci atau by gambar atau by apapun itu. Permasalahannya adalah kita tidak bisa memukul rata sebuah informasi tanpa mendalaminya langsung. Dan untuk mendalami sebuah informasi itu butuh kebijaksanaan manusia ya. Nggak bisa semuanya diwakilkan mesin. Nanti kalau misalnya kita pasang kata kunci misalnya COVID-19, semua yang bunyinya COVID-19 di blok, nanti jangan-jangan kampanyenya Japelidi ikut ke blok kan gitu. Jadi kalau yang positif nggak muncul ya kan? Nah, iya. Awas lu Mas Aris ngeblok. Makanya kita harus Sabotase, Bu. hati-hati. Makanya bagian ngeblok itu kita serahkan semuanya pada manusia yang Masing-masing, Betul. oke. punya kedewasaan dan kebijaksanaan berpikir. Tapi untuk awal memang kita bikin screening menggunakan kata kunci, semuanya ngumpul di dalam database, kemudian database ini dibagi-bagi ke 120 orang itu yang bekerja 24 jam. Jadi kita memastikan kita mungkin tidak bisa menghalau semua hoax, tapi betul kita meminimalisir jumlahnya, kemudian nambahin konten positif oleh teman-teman Japelidi misalnya di internet, di lini masa, agar manusianya atau kita netizen punya opsi lain loh. Kita blok semua yang jelek tapi kita nggak nambahin yang bagus, terus mau ngapain, bengong di internet ya. Jadi tetap seperti itu. Jadi kita tetap blokir ini cuma bagian kecil dari preventif kita. Kemudian kita tetap menjaga suasana internet tetap jadi ladang yang demokratis lah. Prinsipnya seperti itu. Oke, jadi nggak bisa semuanya di autoblok, nanti pesan-pesannya dari Bu Novi nggak keluar. Oke, terima kasih Mbak Aris. Ini ada pertanyaan dari Robi Horas, dan ini mau aku gabungin karena agak nyerempet ya. Robi Horas dan Dwi Utami Putri dari Child and Youth Support Community di Sulawesi Tengah. Kalau Ruby Horas nanya, apakah perlu kepekaan dalam melihat globalisasi ke arah sosial media, dan apakah berarti ketersinggungan antara manusia yang menggunakan dan penafsiran berita harus diberi perhatian? Nah, kalau si Dwi, apakah kemampuan literasi juga berpengaruh untuk kemampuan berpikir kritis dan mengolah informasi? Kalau memang ada kaitannya, apakah ada standar kemampuan literasi yang harus dicapai setiap manusia? Silakan Ibu. Oke, saya kira ketika kita menggunakan media sosial atau media digital, ya tentu saja kita tidak hanya belajar apa yang ada di Indonesia ya. Ketika kita belajar COVID-19, kita juga belajar dari negara-negara yang lain, terutama negara yang sudah duluan, dan juga kita belajar dari fail story dan juga sukses story ya. Yang sukses story banyak ya, misalnya di New Zealand misalnya juga bisa menekan, dan juga yang fail di India, dan juga yang paling parah Amerika yang sehari bisa nambah sekarang ribuan kalau nggak salah deh, pokoknya angkanya bombastis banget gitu ya. Jadi kita memang harus belajar dari banyak hal ya, dan dengan internet, terutama teman-teman yang akses internetnya cepat kan, kita cepat banget tuh mau bikin perbandingan, itu juga gampang banget bikin perbandingan gitu, sehingga tentu saja kita tidak bisa hanya belajar tentang diri kita sendiri. Ketika saya misalnya tinggal di Jogja, saya tidak akan hanya melihat Jogja saja, tapi juga saya melihat Jakarta, saya juga melihat kota-kota yang lain gitu ya. Dan sekarang misalnya konteks Indonesia ini kan sedang menghadapi pilkada. Kebetulan saya dan tim dari Prodi Magister Ilmu Komunikasi UGM sedang menyiapkan program pelatihan literasi digital untuk perempuan lawan hoax sebagai terusan dari riset yang kemarin melalui WhatsApp, dan kita ada di dalam perubahan yang tadi dibilang luar biasa. Ketika kita menyusun riset itu, kita membuat perencanaan mengenai pelatihan literasi digital untuk lawan hoax pilkada untuk perempuan di beberapa kota, ada 4 kota, Mamuju, Tomohon, Tangerang Selatan, dan juga Makassar. Kita melihat cross-nya waktu itu adalah rawan politik dan rawan hoax gitu. Dan sekarang tambah rawan pandemi gitu ya. Kita tidak menyangka bahwa ternyata kita harus mengubah format pelatihannya. Dulu pelatihannya online, offline, sekarang tiba-tiba offline ya. Seperti tadi di awal sempat ngobrol, bikin modulnya harus luar biasa, harus mudah dipahami. Kemudian nanti kita harus bikin konten video,
juga harus bikin konten yang lain, misalnya infografis, dan tentu saja persiapannya menjadi lebih panjang, terutama nanti kita membayangkan waktunya. Seperti yang pelatihan sekarang 3 hari, nggak mungkin 3 hari itu pagi sampai sore kalau online. Tapi kalau offline kita mungkin bikin pelatihan pagi sampai sore, ada coffee break-nya. Ini coffee break-nya pegang HP-nya dia sendiri. Meminta kopinya Mas Aris nggak bisa, nggak bisa lempar dari situ kan. Nah ini perubahan itu iya, seperti yang tadi saya katakan di awal, nggak ada semua yang siap dengan, tapi bagaimana kita berusaha beradaptasi, level adaptasi kita itu yang penting gitu. Kemudian terkait dengan apakah kompetensi literasi digital itu juga bersikap kritis? Kalau dalam exercise yang dilakukan oleh Japelidi, bersikap kritis itu adalah bagian dari literasi digital itu sendiri. Jadi dari 10 kompetensi yang kita exercise itu, 5-nya itulah adalah kemampuan fungsional, 5 yang lainnya adalah kemampuan yang sifatnya kritis. Karena nggak mungkin kita menggunakan media digital ansih bisa mengakses tanpa menggunakan alat pikir kita, tanpa kita mengevaluasi, menganalisa, melakukan verifikasi, dan sampai pada titik partisipasi dan juga kolaborasi ya, termasuk juga produksi dan distribusi yang juga kemudian menjadi penting ketika kita mengelola informasi. Jadi banyak sekali memang kompetensi yang dibutuhkan oleh literasi digital ya, dan dari riset yang dilakukan oleh Japelidi sekarang on progress, kita sedang mengukur kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia. Kemampuannya itu belum tinggi, kita masih ada di sedang ya, sekitar angka 3. Tapi dari riset yang saya lakukan dengan teman-teman UGM yang tadi, WhatsApp Group dan juga Digital Literasi untuk Perempuan Indonesia, kemampuan literasi digital yang kita ukur gitu, jadi ada kuesioner dan ada statistiknya, uji statistiknya, itu sedang yang angkanya sekitar 2. Dan yang paling rendah adalah tingkat partisipasi. Tadi saya sempat ngelirik di pertanyaan, jadi sekaligus saja karena nyambung gitu ya. Jadi ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang menyebar hoax, terus kita sungkan banget deh ngingetin gitu ya. Nah, itu juga terjadi di riset kami ketika kami melakukan survei terhadap 1.250 orang dan melakukan wawancara terhadap 30 orang gitu. Ada beberapa yang merasa sungkan karena lebih tua, atau ada juga kasus yang kelas sosial ya. Jadi ya kelas sosial yang ngomong itu lebih tinggi gitu ya. Jadi pejabat, kemudian juga ningrat gitu ya, sehingga nggak enak. Tapi ada juga yang contoh-contoh yang menarik. Saya punya satu informan umurnya masih 20-an tahun, dia admin di beberapa teman, dia paling nggak suka dengan pelecehan perempuan. Jadi dari awal membuat WhatsApp group dia sudah bikin konvensi gitu. Ini WhatsApp group dibikin dengan tujuan untuk reuni persahabatan, alumni senang-senang, jangan sampai kemudian digunakan untuk hal yang nggak baik, misalnya pelecehan ini. Jadi dia mencontohkan kalau ada yang melakukan pelecehan, mengirimkan gambar-gambar perempuan dan untuk diejek-ejek, tendang aja kata dia. Itu ada yang berani kayak gitu ya. Padahal yang tapi ya memang teman sebaya. Tapi ada juga yang guru SMK gitu, salah satu informan saya yang menghadapi yang dihadapi oleh penanya yang ada di forum ini ya. Gimana cara ngingetinya? Nah, dia pakai bahasa-bahasa halus. Jadi pertamanya bilang, maaf ya, itu tadi informasinya nggak benar. Jadi dia cari informasinya dulu. Yang benar harusnya ini, linknya ini. Jadi gunakan dengan bahasa yang halus gitu ya. Itu lebih mudah. Dan jangan bilang nggak benar dulu tanpa kita punya evidence. Itu juga saya lakukan, saya sering banget di grup keluarga ya, terutama kakak ipar saya itu usianya sudah 60-an kali ya, dan lagi senengnya pakai handphone kali, jadi kalau ada informasi cepet banget di-share. Biasanya saya akan cari dulu datanya, terus kemudian, Mas itu bukan, misalnya pernah waktu itu ini adzan dari masjid pertama di Berlin. Kebetulan pernah saya sekolah di Berlin apa mesinnya baru saya cek, terus saya cek di internet, itu bukan itu Mas, tapi pertama kali didengarkan karena waktu karena kasus pandemi ini, karena dulu nggak boleh di loudspeaker kayak di Indonesia, jadi saya kasih informasinya, saya jelaskan, tapi ya maaf Mas, itu sebenarnya nggak, kurang tepat, paling gampang bilang kurang tepat ya dibandingkan dengan itu salah, itu hoax gitu, nanti orang tersinggung kalau digituin. Jadi berusahalah dengan bahasa yang halus,
tapi dengan cara yang berbeda mungkin. Jadi artinya kalau menghadapi orang lebih senior mungkin tingkatnya lebih halus atau sesuai dengan kultur masing-masing atau campur dengan bahasa daerah. Nyun sewu kalau saya biasanya kalau di grup dengan keluarga karena orang Jawa ya saya nyun sewu dulu baru setelah itu pakai bahasa Indonesia karena kalau pakai bahasa Keramat terus malah nggak bisa nanti gitu ya. Jadi itu yang saya kira penting untuk dilakukan. Jadi berani saja tapi jangan asal berani, kita harus memberikan ada dasar dulu. Ada dasarnya, kita cari dulu deh, kita belajar dulu, nggak usah ke susu juga. Sama halnya dengan distribusi pesan itu, nyebar pesan itu kita nggak boleh buru-buru. Ketika kita mau melakukan verifikasi atau menunjukkan verifikasinya, kita juga harus punya evidence dulu. Baik Ibu, berarti kita sebagai penerima harus bijak untuk menyebarkan lagi, dan jangan sampai kuncinya sih dari lingkungan yang paling kecil dulu ya Bu, di keluarga ya. Kalau kita udah mulai membatasi penyebaran hoax di keluarga tuh nanti terbiasa untuk lingkungan sekitar lainnya, masyarakat gitu, atau di lingkungan kampus. Oh ini mungkin di sekolah teman-teman yang pemuda-pemuda ini di sekolah kan sering banyak hoax-hoax, apalagi berita-berita tentang pendidikan yang bayarannya nambah gitu, itu nanti bikin emosional nanti. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Iwan Suhardi SPMT. Ini pertanyaannya saya lempar ke Pak Aris saja. Itu teman saya, kayaknya salah Pak Iwan, di Makassar, teman SMA. Tapi yang jawab Mas Aris saja. Siap. Terima kasih. Saya dari Kementerian Rian. Sedikit saya Rakyat Indonesia. Sebelum ke Pak Dr. Iwan, saya mau menanggapi yang tadi Mas Robi ini soal kepekaan. Ya, saya setuju. Karena saya ingat Gojek itu diinisiasi atau di launching ke masyarakat sekitar 2015-an. Dan beberapa tahun sebelum itu pun saya dengan teman-teman sudah ngobrol nih gimana caranya nih kalau ojek pangkalan ini bikin aplikasi, kayaknya bagus gitu. Jadi kita tuh banyak berhenti pada tataran ide gitu ya. Iya. Dan yang bedanya kalau misalnya Nadiem nggak cuma punya ide, tapi juga mengeksekusi. Jadi mungkin kita harus memperbanyak orang-orang yang seperti ini. Kita udah tahu globalisasi akan membawa kita seperti apa, tapi yang ada kita cuma menjadi penonton atau pasif menunggu itu menghampiri kita. Padahal kita sebenarnya bisa lebih proaktif gitu biasanya ya. Orang-orang pemenangnya biasanya membedakan seperti itu ya. Jadi, walaupun saya sama-sama mungkin dengan Mas Nadiem saya lebih dulu punya ide, tapi karena saya tidak mengeksekusinya ya yang kaya ya yang jadi menteri Mas Nadiem seperti itu. Saya paling mentok yang jawabin pertanyaan di sini. Nanti tahun 2022 deh kayaknya menteri. Oke, lanjut. Amin dong. Pertanyaan amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan soal, saya sangat setuju kalau ada ide misalnya gimana sih kalau bagusnya internet ini kita gratisin aja buat pendidikan gitu. Kalau Pak Dr. Iwan nanya saya pribadi, saya jawab saya setuju, pada prinsipnya seperti itu setuju. Tapi kalau kita bicara balikin lagi ke kenapa kebijakan nasionalnya belum seperti itu, kenapa baru parsial, misalnya teman-teman yang di Telkom itu menggratiskan konten misalnya di aplikasi Ruang Guru segala macam banyak diskon. Ya kita bicara ini memang industri besar ya. Kalau memang pemerintah memang harus menanggung cost yang dikeluarkan oleh Telkom atau provider ISP lainnya seluruhnya untuk menggratiskan pendidikan, yaitu keputusan politik. Ya sebenarnya itu lebih keputusan politis, mau atau tidak, mampu atau tidak. Ya mungkin Bu Menkeu lebih tahu hitung-hitungannya kenapa tidak dilakukan, mungkin karena kita secara keuangan belum memungkinkan. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah memberikan subsidi, kemudian di beberapa aplikasi juga aplikator juga menggratiskan. Kemudian kita bersama dengan teman-teman relawan juga sudah menggagas nih bahwa sebenarnya internet bukan jawaban semua permasalahan kita, tidak harus tergantung dengan internet. Kita masih punya intranet, kita masih punya radio komunitas, kita masih punya HT seperti beberapa berita yang muncul. Sebenarnya prinsipnya kan bagaimana pesan ini nyampai. Syukur bisa dua arah, medianya nggak harus internet. Ya. Jadi ya kita sesuaikanlah dengan kebiasaan dan kemampuan masing-masing wilayah. Jadi ya kita sedang buatkan panduannya dan teman-teman sudah mulai bergerak nih yang ada di
relawan TIK ini bagaimana memanfaatkan teknologi lama untuk bisa membantu teman-teman yang kesulitan akses internet, baik secara gadget atau mungkin secara ekonomi juga tidak mendukung. Jadi kalau diusulkan gimana sebaiknya pemerintah menggratiskan internet untuk masyarakat, mohon tanggapannya saya setuju, saya pribadi Pak, tapi mohon maaf karena saya belum jadi menteri, saya tidak bisa menggolkan Bapak. Kita doakan bersama ya. Pada minimal seperti itu yang bisa saya lakukan pribadi. Kita berjejaring dengan teman-teman penggiat radio komunitas, kemudian membuat server intranet yang bisa diakses oleh dalam wilayah tertentu dengan tanpa kuota. Jadi pembelajarannya itu lebih ekonomis. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak Aris. Pak Aris, jangan kemana-mana dulu, ini ada pertanyaan khusus untuk Pak Aris dari Ibu Mauli, pustakawan dari Provinsi Kepulauan Riau. Ingin bertanya bagaimana kita menyikapi secara bijak jika ada teman membuat postingan yang isinya menyindir di sosial media. Terima kasih. Oke, menyindir ada dua, menyindir secara langsung dengan menyebut nama, nomor induk pegawai atau alamat lengkap, atau cuma menyindir saja gitu. Jadi dua. Kalau ternyata sampai memang sudah menyindir benar-benar menyebutkan identitas yang merujuk ke kita, baiknya memang diklarifikasi, dan klarifikasi juga sebaiknya jangan online juga, nanti jadi debat kusir yang tidak berujung ya. Klarifikasi offline saja, datangi, ngobrol baik-baik, selesaikan seperti itu. Tapi apabila memang sindirannya itu masih tidak menyebutkan nama dan kita juga belum tentu yakin, ada dua, mungkin kita harus introspeksi apakah saya orangnya memang baperan atau memang itu buat saya. Kalau baperan ya mungkin kita harus, namanya netizen ya, mulutnya luar biasa, jempolnya luar biasa, kita harus lebih tebal kupingnya untuk tidak terlalu menganggap itu hal yang penting untuk ditanggapi karena menguras energi, emosi, dan juga kuota. Jadi seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Aris. Oke, ini ada lagi. Ke Ibu. Digitalisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku, kualitas manusia, bahkan ekonomi. Semua dimudahkan oleh teknologi. Bagaimana sebaiknya masyarakat, khususnya kaum muda, menangkap segala kemudahan tersebut agar pengaruh yang ada berdampak positif, tidak malah membuat malas karena segalanya dimudahkan. Jadi menangkap peluang yang ada untuk membangun kehidupan. Gimana Ibu? Saya kira kita harus menentukan prioritas ya, karena pada dasarnya media itu mempunyai banyak fungsi. Yang pertama tentu saja memberikan informasi, yang kedua untuk hiburan, yang ketiga untuk persuasi. Persuasi itu bisa dalam konteks untuk jualan atau persuasi dalam konteks kampanye sosial ya. Nah, pastikan hidup kita ini setidaknya imbang lah gitu ya. Kalau saya kebalik, nonton drakor aja pingin banget tapi cari waktunya susah gitu ya. Tapi untuk teman-teman paling nggak hidupnya seimbang. Apakah sudah menggunakan media itu untuk cari informasi? Apakah juga menggunakan untuk hiburan? Apakah juga berbuat sesuatu untuk orang lain gitu, melakukan kampanye atau melakukan kegiatan yang lain? Kalau belum imbang ya berarti masih ada yang kurang gitu ya. Artinya kita bisa melakukan sesuai dengan ini kita aja, minat kita. Misalnya ada teman-teman yang suka olahraga, itu banyak juga komunitas-komunitas olahraga. Atau kalau sekarang mungkin kalau olahraga di masa pandemi ini nggak mudah ya, komunitas game itu banyak sekali. Literasi game itu juga menarik dan sedang banyak menjadi kajian juga ya, selain juga secara praktis juga menarik untuk didiskusikan. Jadi sesuai dengan minatnya saja, tapi upayakan media sosial itu nggak hanya untuk hiburan. Sesekali narsis boleh banget gitu, media sosialnya sendiri gitu ya, boleh banget. Sering untuk nonton ini itu ya nggak apa-apa, tapi tadi jangan sampai kita menggunakan media secara pasif saja, memberi komentar, mengkonsumsi saja, karena atau mendistribusikan atau menyebarkan saja. Berusahalah untuk juga produktif menggunakan media sosial sesuai dengan minat kita dan juga kebutuhan kita. Ajak teman-temannya lah yang punya minat yang sama gitu ya, sesuai tadi yang saya kira yang paling utama adalah sesuai passion. Kalau nggak seneng dipaksain ya susah gitu ya. Jadi harus sesuai kesenangannya masing-masing, karena ada banyak yang bisa dipelajari di masing-masing titik ya. Misalnya saja sederhana, kalau ada teman yang suka game,
Diskusi tentang game bisa dilakukan. Kalau ada yang senang baca komik, diskusi tentang komik juga bisa dilakukan. Diskusi ini bisa macam-macam. Bisa diskusi tentang isinya, bisa diskusi tentang bagaimana pembuatannya, atau bisa diskusi tentang misalnya sistem industrinya seperti apa. Sederhana mulai dari yang seperti itu juga nggak apa-apa. Nanti produksi konten, tahukah Anda tentang sederhana itu juga menarik untuk kemudian dilakukan supaya kita tidak hanya menjadi konsumen media yang pasif, karena kalau iya rugilah kita. Masa kita beli handphone untuk konsumsi saja, bukan untuk produksi. Yang tadi dikatakan ya, Indonesia ini kan test market paling keren untuk orang jualan handphone dan juga aneka gadget. Tapi jangan sampai kita cuma jadi konsumen, atau sederhananya yang tadi sempat saya tanyakan di kotak, jangan sampai kita cuma jadi follower doang. Do something and be leader gitu ya. Jadilah pemimpin. Dirimu sendiri, komunitasmu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Setidaknya mulai dari situ. Baik, Ibu. Pak Aris, mungkin mau memberi tanggapan? Oh, kalau untuk pertanyaan tadi sudah cukup saya. Okay. Itu yang lain saja pertanyaan. Oke. Ini berarti Pak Aris nih jatahnya nih. Ya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengedukasi anak-anak agar bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Sekolah. Jadi menarik nih. Iya. Jadi sebelum kita mengedukasi anak, pastikan dulu bahwa kita sudah jadi teladan yang bagus buat anak-anak. Karena anak berhenti main HP-nya saat kita bicara seperti itu. Kita membicarakan dengan saat kita memegang gadget ya. Bagaimana kita akan menjadi pribadi yang terpercaya. Allah, bapak aja juga main HP mulu, kok nyuruh saya berhenti. Jadi teladan itu nomor satu, teladannya. Yang kedua soal kesepakatan. Anak-anak itu semakin kesini tuh makin cepat dewasa, dan kita harus bisa menjalin komunikasi yang bagus. Kita sepaketin saja. Saya dengan anak saya yang umur kelas 3 SD, oke, boleh buka HP cuma di hari Sabtu Minggu, kuotanya adalah 3 jam. Kamu mau pakai 2 jam di Sabtu atau 3 jam di Sabtu, sisanya di Minggu, terserah, pokoknya cuma itu aja. Dan untuk mendapatkan kuota itu dia harus dalam 1 minggu harus berkelakuan baik ya, saya gitu ya. Jadi dia akan menjaga diri, tidak mau hak bermain gadgetnya hangus dengan menjadi anak yang baik nurut misalnya begitu. Dan kita juga batasin akses apa saja yang boleh. Kalau misalnya buat anak kecil sekarang yang hobi kan nontonnya YouTube nih, hati-hati ya, jangan dikasih YouTube yang biasa, kasih aja yang YouTube Kids. Jadi kita bisa setting, oh anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, kontennya akan yang muncul yang seperti itu. Karena banyak konten yang judulnya Frozen, Spider-Man, ternyata dari telanjang-telanjangnya kita nggak tahu di dalamnya seperti itu. Itu yang terjadi kalau kita tidak melakukan pendampingan. Jadi walaupun anak kita punya alokasi 1 jam 2 jam saat main HP, jangan pernah lepas dari pandangan kita, harus kita dampingi. Jadi kita bisa tahu dia sedang ngapain, kemudian juga kita bisa memantau. Atau kita nanti misalnya yang meleset itu bisa cek juga di historinya, kita cek seperti itu. Atau kita pasang langsung di gadgetnya. Banyak sekarang aplikasi yang digunakan bisa untuk memfilter apa aja yang bisa di fitur dipakai anak-anak kita. Jadi seperti itu. Baik, mungkin Ibu Novi ada tambahan. Bagaimana Mas Saya kira saya pernah riset ya, sama halnya dengan yang dinyatakan Mas Aris tadi ya. Saya pernah riset saat menulis literasi digital keluarga. Kemudian juga saya dan tim menulis tentang panduan mendampingi anak menggunakan internet, bisa di-download juga di literasidigital.id gitu ya. Memang yang paling utama adalah kesepakatan. Jadi anak-anak sekarang itu pinter, nggak bisa kemudian cuma dikasih nggak boleh dan nggak boleh, nggak bisa gitu. Dari riset yang saya lakukan, saya melakukan observasi kepada beberapa keluarga. Satu yang menarik yang saya temukan di satu keluarga ini, best story-nya gitu ya, maksud saya. Jadi anak hanya boleh menggunakan, anaknya 2, waktu itu umurnya sekitar 11 tahun dengan 8 tahun, hanya boleh menggunakan handphone iPad ya, kalau handphonenya itu handphonenya ibunya, menggunakan iPad dan smart TV yang itu hanya boleh dilakukan di ruang keluarga. Sehingga bapak dan ibunya bisa gantian mengawasi. Dan mereka bersepakat untuk setiap 20 atau maksimal 30 menit itu harus berhenti.
untuk kemudian melakukan kegiatan yang lain, entah itu makan, minum, pokoknya bergerak atau keluar sebentar. Jadi nggak, dan itu pun dijami. Jadi hanya weekend yang boleh lebih dari 1 jam, tapi kalau weekdays itu yang kakaknya waktu itu hanya boleh 1 jam, yang adiknya boleh 2 jam gitu ya. Karena sesuai dengan kesibukan di sekolahnya masing-masing gitu. Dan yang menarik, kakaknya ini udah bisa jadi agen gitu. Jadi kalau adiknya already 20 minutes gitu ya. Mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Kebetulan dulu teman sekolah di Australia gitu. Jadi, wait, already 20 minutes, yuk kemana gitu. Yuk main masak-masakan atau apa gitu. Kebetulan cewek semua. Nah, ini yang saya kira praktek yang menarik karena anak dari awal diajak ngomong, kamu maunya gimana? Kalau hari biasa kamu bisanya maksimal berapa jam? Terus kamu harus di sini, nggak boleh di kamar gitu dan sebagainya. Dan pas saya waktu itu ke sana, kebetulan tadi yang diceritakan Mas Ares nonton Frozen, tapi yang link Frozen yang di bawah yang disarankan YouTube itu parodi Frozen-nya itu untuk anak gede. Terus dia langsung pas buka, bapaknya di dekatnya langsung, Dad, langsung tutup itu link Frozen yang nggak cocok untuk anak-anak. Jadi ada orang tua yang ada di sekitarnya di ruang terbuka dan anak terbiasa terbuka, anak diajak kemudian komitmen, itu saya kira yang